Inilah kisah seorang pahlawan Nusantara yang berani menyeberangi laut jauh demi kehormatan bangsanya. Namanya Pati Unus, atau lebih dikenal dengan julukan Pangeran Sabranglor. Ia lahir sekitar tahun 1480 di Jepara, bagian dari Kesultanan Demak yang baru bangkit di pesisir utara Jawa. Jepara saat itu adalah pelabuhan penting, ramai dilintasi para pedagang Nusantara dan dunia. Pati Unus dikenal sebagai pemimpin tangguh dan bijaksana. Ia berasal dari kalangan bangsawan, putra Raden Patah. Raden Patah sendiri adalah pendiri Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Sebagai putra mahkota, Pati Unus dibesarkan dalam tradisi perang dan ilmu agama. Ia belajar strategi, seni memimpin, serta dibimbing oleh para ulama besar pada masanya. Namun zaman berubah cepat. Di awal abad ke-16, dunia perdagangan Asia Tenggara tengah bergolak. Pada tahun 1511, pelabuhan strategis Malaka jatuh ke tangan Portugis, bangsa Eropa yang mulai berkuasa di laut. Kontrol Portugis atas Malaka berarti monopoli jalur perdagangan rempah, beras, dan kekayaan Asia lainnya. Bagi Demak, kerajaan pedagang Muslim, ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga kehormatan umat. Atas perintah Sultan Raden Patah, Pati Unus bersiap memimpin armada Jawa untuk merebut kembali Malaka. Persiapan besar pun dimulai, pembuatan kapal-kapal jung dan persenjataan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akhir tahun 1512, Pati Unus memimpin sekitar 100 kapal perang dengan sekitar 5.000 hingga 12.000 pasukan. Armada ini berasal dari pelabuhan Demak, Jepara, Semarang, Rembang, hingga Palembang. Inilah ekspedisi besar pertama menuju Malaka, didorong oleh semangat mempertahankan agama dan perdagangan. Namun peperangan di laut tak mudah. Portugis mempertahankan benteng dan pelabuhan Malaka dengan meriam-meriam besar mereka. Kebanyakan kapal jung Jawa lambat, berat, dan rentan terhadap tembakan meriam Portugis. Pertempuran sengit pun terjadi di perairan sekitar Malaka. Gelombang laut Selat Malaka menjadi saksi benturan dua kekuatan besar dari dua dunia yang berbeda. Pasukan Demak bertempur dengan keberanian, namun teknologi senjata Portugis jauh lebih unggul. Meriam-meriam Eropa menghantam kapal-kapal jung Jawa yang besar namun lamban. Banyak kapal rusak sebelum sempat mendekati benteng pertahanan Malaka. Meski begitu, Pati Unus tidak mundur. Ia memimpin langsung dari kapal terdepan. Sumber Portugis mencatat bahwa kapal Pati Unus sendiri dihujani puluhan tembakan meriam. Namun, kapal itu tetap bertahan, menunjukkan ketangguhan jung Jawa dan keberanian pemimpinnya. Pertempuran berlangsung berhari-hari, namun hasilnya tidak berpihak pada armada Demak. Akhirnya, Pati Unus memutuskan menarik pasukannya kembali ke Jawa. Ekspedisi pertama ke Malaka gagal merebut kota tetapi meninggalkan dampak besar di kawasan. Bagi Portugis, serangan ini menjadi peringatan bahwa kekuatan Nusantara tidak bisa diremehkan. Bagi Demak, kegagalan ini menjadi pelajaran berharga tentang perang laut modern. Sepulangnya ke Jawa, Pati Unus disambut sebagai pahlawan, bukan sebagai pecundang. Keberaniannya menyeberangi Laut Utara membuatnya dijuluki Pangeran Sabranglor. Julukan itu berarti pangeran yang berani menantang kekuatan asing di seberang utara. Tahun-tahun berlalu, Kesultanan Demak terus berkembang sebagai pusat kekuatan Islam di Jawa. Namun, usia Sultan Raden Patah semakin menua, dan kepemimpinan Demak mulai dipersiapkan. Pada tahun 1518, Raden Patah wafat dan tahta Demak berpindah tangan. Pati Unus diangkat menjadi Sultan Demak kedua, menggantikan ayahandanya. Sebagai Sultan, Pati Unus tidak hanya dikenal sebagai pemimpin politik, tetapi juga panglima perang. Ia memahami bahwa ancaman Portugis belum berakhir. Selama Malaka dikuasai bangsa asing, jalur perdagangan dan dakwah Islam tetap terancam.
Pati Unus mulai merancang ekspedisi kedua jauh lebih besar dan lebih terorganisir. Galangan kapal di Jepara kembali sibuk membangun armada laut. Kali ini, jumlah kapal dan persenjataan ditingkatkan secara signifikan. Pasukan dari berbagai wilayah pesisir Jawa dan Sumatera dikumpulkan. Ekspedisi ini bukan sekedar perang, tetapi simbol perlawanan dunia Islam Nusantara. Tahun 1521, armada besar Demak kembali berlayar menuju Malaka. Kali ini, Pati Unus memimpin sebagai Sultan Demak yang sah. Di tengah lautan, ia menyadari bahwa misi ini mungkin menjadi yang terakhir baginya. Namun tekadnya tidak goyah. Malaka harus direbut, atau ia gugur di medan jihad. Pertempuran kedua berlangsung lebih sengit daripada yang pertama. Meriam Portugis kembali menyalak, menghantam kapal-kapal Demak tanpa henti. Dalam pertempuran inilah, Pati Unus tertembak dan gugur sebagai syuhada. Kematian sang sultan mengguncangkan pasukan Demak. Armada akhirnya mundur, membawa kabar duka ke tanah Jawa. Pati Unus wafat pada tahun 1521, meninggalkan warisan keberanian dan perlawanan. Meski Malaka tak berhasil direbut, semangatnya menginspirasi generasi selanjutnya. Perjuangan melawan Portugis kelak dilanjutkan oleh Demak, Cirebon, dan Banten. Nama Pati Unus dikenang sebagai simbol keberanian Nusantara menghadapi penjajahan awal Eropa. Wafatnya Pati Unus menjadi pukulan besar bagi Kesultanan Demak dan dunia Islam Nusantara. Seorang sultan gugur bukan di istana, melainkan di medan perang laut yang jauh dari tanah Jawa. Berita kematiannya menyebar cepat ke pelabuhan-pelabuhan pesisir utara Jawa. Rakyat Demak berduka, namun juga bangga atas keberanian pemimpin mereka. Pati Unus dikenang sebagai sultan yang memilih mati terhormat daripada hidup dalam ketakutan. Setelah wafatnya Pati Unus, Kesultanan Demak mengalami masa transisi kepemimpinan. Tahta Demak kemudian dipegang oleh adiknya, Sultan Trenggana. Sultan Trenggana mewarisi semangat perlawanan terhadap kekuatan asing dari kakaknya. Namun, ia memilih strategi yang berbeda, memperkuat wilayah Jawa sebelum kembali ke laut. Di bawah Sultan Trenggana, Demak melakukan ekspansi besar ke pedalaman Jawa. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang tersisa satu persatu jatuh ke tangan Demak. Langkah ini memperkuat posisi Demak sebagai kekuatan politik dan militer utama. Meski fokus bergeser ke daratan, ancaman Portugis tidak pernah dilupakan. Pati Unus telah membuka mata Nusantara tentang bahaya kolonialisme Eropa. Serangan Demak ke Malaka tercatat sebagai salah satu perlawanan laut terbesar di Asia Tenggara awal abad ke-16. Bahkan, sumber Portugis sendiri mengakui keberanian dan skala armada Jawa. Kapal-kapal Jung Nusantara dikenal besar, kokoh, dan mampu membawa ratusan prajurit. Namun, pertempuran melawan Portugis menunjukkan pentingnya teknologi senjata modern. Meriam dan taktik perang laut Eropa menjadi tantangan baru bagi kerajaan-kerajaan Asia. Dari kegagalan Pati Unus, para pemimpin Nusantara mulai belajar dan beradaptasi. Sejarah mencatat bahwa perjuangan tidak selalu diukur dari kemenangan semata. Kadang, keberanian untuk melawan justru menjadi warisan terbesar. Pati Unus adalah simbol keberanian itu. Ia adalah sultan yang memandang laut bukan sebagai batas, melainkan sebagai jalan perjuangan. Julukan Pangeran Sabrang Lor kini hidup dalam ingatan sejarah Nusantara. Namanya disebut dalam naskah, babat, dan catatan asing sebagai tokoh yang disegani. Meski usianya sebagai sultan singkat, pengaruhnya melampaui zamannya. Pati Unus membuktikan bahwa Nusantara tidak pernah diam menghadapi penjajahan. Jauh sebelum era kolonial penuh, perlawanan telah dimulai. Dan di garis depan perlawanan itu, berdirilah seorang sultan dari Demak. Seorang pangeran yang berani menantang kekuatan dunia. Seorang pemimpin yang memilih mati syahid demi kehormatan bangsanya. Kisah Pati Unus bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa keberanian dan pengorbanan memiliki harga yang mahal. Namun, dari pengorbanan itulah sejarah besar seringkali lahir. Laut Malaka mungkin masih dikuasai Portugis kala itu, tetapi semangat perlawanan Nusantara telah menyebar ke seluruh kepulauan.
dan api itu tidak pernah benar-benar padam. Ia terus menyala, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Inilah warisan sejati Pati Unus bagi Nusantara. Untuk memahami keberanian Pati Unus, kita perlu melihat kondisi maritim Nusantara pada abad ke-16. Saat itu, laut bukan pemisah antar pulau, melainkan jalur utama kehidupan. Perdagangan, dakwah, dan kekuasaan bergerak mengikuti arus angin dan ombak. Kerajaan-kerajaan pesisir tumbuh kuat karena menguasai pelabuhan dan armada laut. Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Surabaya adalah simpul maritim penting di Jawa. Dari pelabuhan-pelabuhan inilah, kapal Jung Nusantara berlayar ke seluruh Asia Tenggara. Kapal Jung Jawa dikenal mampu mengangkut ratusan ton muatan dan ratusan prajurit. Teknologi perkapalan Nusantara sejatinya tidak kalah dari bangsa lain pada masanya. Namun, perubahan besar datang bersama kedatangan bangsa Eropa. Portugis membawa konsep perang laut yang berbeda, meriam besar dan benteng laut. Jika Nusantara mengandalkan jumlah dan keberanian, Portugis mengandalkan teknologi senjata. Benteng Malaka menjadi simbol kekuatan baru yang sulit ditembus. Pati Unus memahami tantangan ini, namun ia tidak memilih jalan kompromi. Ia percaya bahwa perlawanan adalah satu-satunya cara menjaga kedaulatan. Keputusan menyerang Malaka adalah langkah berani yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Serangan itu menjadikan Demak pusat perhatian dunia perdagangan Asia Tenggara. Nama Pati Unus bahkan dicatat dalam kronik Portugis sebagai musuh yang berbahaya. Dalam catatan mereka, ia digambarkan sebagai pemimpin yang keras kepala dan pantang mundur. Bagi Portugis, keberanian seperti itu adalah ancaman nyata. Bagi Nusantara, keberanian itu adalah teladan kepemimpinan. Dari sudut pandang sejarah, ekspedisi Pati Unus menandai awal konflik panjang dengan Eropa. Konflik yang kelak berlangsung selama ratusan tahun. Perlawanan terhadap Portugis tidak berhenti di Demak. Kesultanan Aceh di barat Nusantara juga bangkit menantang kekuasaan Malaka. Aceh bahkan menjalin hubungan dengan kekhalifahan Utsmani. Hal ini menunjukkan bahwa perlawanan Nusantara memiliki dimensi global. Sementara itu, di Jawa, semangat Pati Unus diwarisi oleh generasi berikutnya. Demak terus memperkuat posisi politik dan militernya di Pulau Jawa. Langkah ini menjadi fondasi bagi kerajaan-kerajaan Islam setelahnya. Nama Pati Unus pun tetap disebut sebagai pelopor perlawanan Laut Nusantara. Ia adalah simbol bahwa Nusantara pernah berani menantang kekuatan dunia. Sejarah sering mencatat pemenang, namun tidak melupakan para pejuang. Dan Pati Unus adalah salah satu pejuang terbesar itu. Kisahnya menjadi pelajaran tentang harga sebuah keberanian, bahwa melawan ketidakadilan seringkali menuntut pengorbanan tertinggi. Namun tanpa pengorbanan, sejarah tidak akan pernah berubah. Pati Unus memilih jalan sulit itu, dan dengan pilihan itu, namanya abadi dalam sejarah Nusantara. Laut yang dahulu menjadi saksi kegagalannya, kini menjadi monumen keberaniannya. Inilah makna sejati dari Pangeran Sabrang Lor. Seorang pangeran yang menolak tunduk pada kekuatan asing, seorang sultan yang menjadikan laut sebagai medan jihad, dan seorang tokoh yang membuka babak baru sejarah perlawanan Nusantara. Babak yang kelak diisi oleh perjuangan-perjuangan berikutnya, dari Aceh hingga Maluku, dari Jawa hingga Nusa Tenggara. Semua berakar dari keberanian awal seperti yang ditunjukkan Pati Unus. Sejarah Nusantara adalah sejarah perlawanan, dan Pati Unus adalah salah satu halaman terpenting di dalamnya. Kisah ini belum akhir, masih banyak jejak perjuangan yang akan kita telusuri. Karena dari masa lalu, kita belajar tentang keberanian hari ini. Dan dari pengorbanan mereka, kita memahami arti kemerdekaan. Inilah pelajaran besar dari sejarah Pati Unus. Pelajaran tentang keberanian, kehormatan, dan harga sebuah perjuangan. Sebuah kisah yang layak dikenang sepanjang masa, dan diceritakan kembali kepada generasi berikutnya, agar api perlawanan tidak pernah padam. Seperti semangat Pati Unus yang terus hidup dalam sejarah Nusantara. Dari Demak untuk seluruh Nusantara. Setelah wafatnya Pati Unus, gelombang sejarah Nusantara terus bergerak. Kekuasaan Eropa di Asia Tenggara tidak berhenti pada Malaka saja.
Portugis mulai menekan wilayah-wilayah penghasil rempah di timur Nusantara. Maluku, pusat cengkeh dan pala menjadi target utama mereka. Disinilah perlawanan baru kembali muncul. Kesultanan Ternate dan Tidore mulai berhadapan langsung dengan Portugis. Pola perlawanan ini memiliki kemiripan dengan yang dilakukan Pati Unus, yaitu menolak dominasi asing atas perdagangan dan kedaulatan. Meski terpisah jarak ribuan kilometer, semangatnya tetap sama. Di barat Nusantara, Kesultanan Aceh Darussalam juga bersiap menghadapi Portugis. Aceh melihat Malaka sebagai kunci kekuatan ekonomi dan politik. Serangan Aceh ke Malaka pada abad ke-16 adalah kelanjutan dari konflik yang sama. Jika Pati Unus adalah pelopor, maka Aceh adalah penerus perjuangan itu. Sejarah mencatat bahwa Aceh bahkan meminta bantuan senjata dari dunia Islam internasional. Hal ini menunjukkan bahwa perlawanan Nusantara bersifat lintas wilayah. Pati Unus telah membuka jalan bagi kesadaran kolektif tersebut, bahwa penjajahan Eropa bukan ancaman lokal, melainkan ancaman bersama. Kesadaran ini tumbuh perlahan di berbagai kerajaan Nusantara, meskipun seringkali terhambat oleh perpecahan internal. Inilah kelemahan yang kerap dimanfaatkan bangsa Eropa. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa perlawanan tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap generasi memiliki tokohnya sendiri, dan Pati Unus adalah tokoh pembuka dari rangkaian panjang itu. Ia berdiri di awal era kolonial, ketika arah sejarah belum sepenuhnya ditentukan. Keputusannya untuk melawan menjadi contoh moral bagi penerusnya, bahwa tunduk tanpa perlawanan bukanlah pilihan, meski kekuatan lawan lebih besar dan lebih modern. Dalam konteks ini, Pati Unus bukan hanya seorang sultan. Ia adalah simbol transisi dari dunia lama ke dunia baru. Dari era perdagangan bebas Nusantara menuju era kolonialisme global. Benturan dua era inilah yang membuat kisahnya begitu penting. Tanpa tokoh seperti Pati Unus, sejarah Nusantara akan terasa timpang. Ia mengisi ruang antara keberanian dan pengorbanan. Ruang di mana keputusan besar harus diambil. Keputusan yang menentukan arah masa depan sebuah bangsa. Hari ini, kita mungkin hidup jauh dari masa Pati Unus. Namun nilai yang ia tinggalkan tetap relevan. Keberanian untuk melawan ketidakadilan. Dan keberanian untuk mengambil resiko demi kedaulatan. Nilai-nilai inilah yang membentuk identitas Nusantara. Identitas sebagai bangsa maritim yang tidak mudah ditaklukkan. Identitas yang lahir dari laut, pelabuhan, dan perlawanan. Pati Unus adalah bagian penting dari identitas itu. Namanya mungkin tidak selalu disebut pertama, namun jejaknya jelas tertanam dalam sejarah panjang Nusantara. Ia adalah awal dari kesadaran bahwa laut harus dipertahankan, bukan hanya sebagai jalur dagang, tetapi sebagai wilayah kedaulatan. Kesadaran ini terus berkembang hingga masa modern, dan masih menjadi tantangan hingga hari ini. Sejarah Pati Unus mengingatkan kita hal itu, bahwa laut bukan sekedar ruang kosong di peta. Ia adalah nadi kehidupan dan kehormatan bangsa. Dan Pati Unus telah mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Pengorbanan yang tidak pernah sia-sia. Karena dari sanalah sejarah besar dimulai. Sejarah tentang perlawanan dan jati diri Nusantara yang terus kita warisi hingga hari ini.